Oke Binekans, hari ini kita mau bahas tentang hasil pertandingan antara Cina melawan Indonesia atau Indonesia melawan Cina karena kita tuan rumahnya kan. Oke, jadi gini, untuk dari permainannya sendiri, bahkan sebelum permainan kan kita sempat latihan di sini Bineka. Jadi ada cerita-cerita sama teman-teman tim bahwasanya ini Indonesia bakal menang dengan sangat meyakinkan. Bahkan aku sempat bilang bahwasanya ini akan dapat 2 gol. Dan terbukti permainan itu cukup dominan, ya kan? Serangan, apalagi pas awal-awal dari sisinya Egy ya, dari sisinya Egy itu permainan 1-2 cantik banget. Tapi memang ketika dilakukan shooting itu banyak membentur backnya Cina yang bermain cukup rapi juga. Mereka seperti halnya ketika mereka bermain sebagai tuan rumah, mereka bermain menunggu dulu, sehingga punya kemampuan atau kesempatan untuk counter, baru mereka akan counter. Nah, itu terbukti di sini pun sama, mereka kayak gitu juga, punya permainan yang mirip-mirip seperti itu. Nah, it happen lah bahwasanya serapat-rapatnya pertahanan pasti ada celahnya juga, dan kebetulan celah itu dicium sama kakak Ricky Kambuaya. Dia penetrasi dan kebetulan kakinya terkait atau dikait sama pemain belakang Cina sehingga menyebabkan tendangan penalti. Di luar itu, timnas Indonesia cukup mendominasi. Di sini bukan gol penalti itu yang menyelamatkan muka Indonesia, bukan, karena memang ini secara alami pasti akan terjadi, pasti akan ada celah di sana. Cuman kebetulan dapatnya lewat titik penalti seperti itu. Oke. Tapi yang menyita perhatian kita sebetulnya, ini khawatir bias ya, jadi aku disclaimer dulu, aku bukan pendukung Persib Bandung, aku ada di Riau selayaknya mendukung PSPS Riau ya, PSPS Pekanbaru. Jadi nggak ada urusan dengan fanatisme satu klub, kita dukung semua pemain timnas kita ya. Tapi di sini memang nggak bisa kita pungkiri masuknya Beckham Putra di menit-menit 17 menit terakhir itu cukup memberi dorongan ya. Dia sadar bahwasanya dia masih punya banyak tenaga, dia masih punya kesegaran ya kan, tingkat fitnya itu masih bagus. Dia kasih pressing, dia dapat bola, dia kasih terupas, disambut sama Kevin Dick. Sayang belum menjadi sebuah gol, tapi kita yang melihat terpana bahwasanya ini loh liga kita yang sempat di dalam tanda kutip ada ini cuman Liga 1 gitu. Ternyata produk-produknya yang masuk ke timnas itu makin kesini makin wangi ya, makin makin meyakinkan gitu. Egy kita lihat cukup baik. Ini orang sebetulnya ada di daftar tunggu sejak lama ya kan. Tapi pas main kayak agak kurang meyakinkan. Tapi pas lawan Cina ini dia kasih satu hal yang nggak dipunyai sama Ferdinand ya kan, sama Marcelino Ferdinand. Bahwasanya dia bermain lebih kalem, lebih tenang, umpannya lebih pas decisionnya gitu, nggak terlalu lama pegang bola seperti itu. Ricky Kambuaya berhasil menambal lubang yang ditinggalkan sama Marcelino Ferdinand juga gitu kan. Sebetulnya ini kan satu posisi yang ditinggal sama Marcelino karena akumulasi ditambal sama 2 orang, ceritanya seperti itu. Di saat yang sama kita juga kehilangan Ragnar Uratmangun yang mana dia kalau nggak salah sedang tidak fit ya atau cedera seperti itu. Jadi ini adalah pilihan yang dibuat sama Coach Patrick dan jajarannya, dan kebetulan berhasil. Jadi kita punya optimisme untuk melawan Jepang tanggal 11 nanti. Jadi stay tune aja untuk selalu mendukung timnas Indonesia. Terima kasih Binekans, itu aja kita hari ini.